warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas al-iman bil yaumil akhir ya, beriman dengan hari akhir. Bahasan pertama ya tentang al-iman bil yaumil akhir adalah al-maut ya, yaitu kematian. Wa huwa min muqaddamat al-yaumil akhir ya. Kematian ini adalah awal mula ya, keimanan kepada hari akhir. Wa huwa al-qiyamatu sughra, dan disebut juga ya kiamat kecil. Jadi ada kiamat kubra ya, ada kiamat sughra. Dan kematian adalah kiamat sughra, kiamat kecil ya. Begitu juga ya. Kematian ini ya terbagi menjadi dua juga ya. Ada kematian besar, ada kematian kecil. Kematian besar ya. Wahiyya wafatu kulli syakhsin inda intihai ajalihi wa biha yantaqilu minad dunya ilal akhirah. Yang disebut dengan kematian besar ya, yaitu wafatnya seorang ketika habis ajalnya ya. Dan dengan kematian itu ya, ia berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat ya. Oleh karena itu kematian ya, ini adalah gerbang pertama menuju akhirat ya, gerbang pertama menuju akhirat. Maka kematian ini disebut dengan kematian besar, yaitu ketika roh berpisah dari jasad. Adapun kematian kecil ya, itu disebut juga an-naum, tidur. Sehingga dikatakan an-naum akhul maut atau an-naum syibhul maut ya. Tidur itu saudaranya mati atau serupa dengan mati ya. Wa qad dzakarallahu al-ibada bil maut. Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan di dalam Al-Qur'an ya tentang kematian. Liyasta'iddu lahu bil a'mali salihah ya, agar ya manusia itu mempersiapkan ya, untuk menghadapinya dengan memperbanyak amal salih. Wat taubah minal a'mali sayyi'ah, dan berhenti atau bertaubat dari amal-amal yang buruk. Kenapa? Kenapa? Hal ini enggak bisa disepelekan. Kenapa? Li'annahu idza jaa khutima amalul insan. Ya. Karena apabila maut sudah datang, khutima amalul insan. Amal manusia ditutup. Ya, amal manusia ditutup. Wa huwa la yaqbalu ta'khir, dan enggak bisa dimundurkan. Ya, enggak bisa dimundurkan. Maka maksud dari amal manusia ditutup artinya habislah dia waktu untuk beramal. Ya. Tinggal dia akan mempertanggungjawabkan setiap amal yang ia perbuat. Ini secara umum. Walaupun ada amalan-amalan yang tetap mengalir pahalanya. Ya. Tetapi secara umum ya, secara umum ketika kematian datang maka berhenti baginya untuk beramal. Wa huwa la yaqbalu ta'khir, dan kematian ini enggak bisa dimundurkan ya. Enggak bisa dilobi, enggak bisa ditawar. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, wa anfiqu mimma razaqnakum
min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Maka belanjakanlah, infakkanlah sebagian yang kami rezekikan kepadamu sebelum datang kepada kalian kematian. Sehingga apabila dia datang, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Apabila kematian datang menjemputnya, kemudian dia berkata, ya Rabb, jika engkau mundurkan sejenak saja agar aku bisa bersedekah dan agar aku bisa menjadi orang-orang yang berbuat baik. Maka ayat ini menjelaskan tentang tamanni al-mayyit, cita-cita orang yang meninggal. Yaitu ia minta kepada Allah agar dihidupkan kembali. Untuk apa? Untuk bersedekah dan beramal soleh. Jadi kalaupun dia dihidupkan ke dunia, itu akan memperbaiki kehidupannya. Dia akan melakukan amal sebelum kematian datang kepadanya. Akan tetapi ini hal yang tidak bisa diwujudkan. Ya, hal yang tidak bisa diwujudkan. Oleh karena itu kita semua yang masih hidup adalah cita-cita orang yang sudah meninggal. Ya. Maka gunakanlah kesempatan umur kita untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana nasihat Fudail ibn Iyad, ya, ahsin ma baqiya, perbaiki sisa hidupmu. Ya. Yughfaru laka ma madha, maka yang lalu akan diampuni. Ya. Umur-umur yang kita habiskan untuk kemaksiatan, ya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita bertaubat dan memperbaiki sisa umur kita. Ya, walaupun sesaat. Ya. Tetapi kalau kita tidak mau berhenti dari berbuat buruk, ya, maka kita akan disiksa dengan umur yang sudah lewat dan dengan umur yang sisa. Ini nasihat Fudail ibn Iyad, ya, ketika menjelaskan makna dari kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat yang sering kita dengar, ya, bahkan sering kita ucapkan. Ya. Dan maknanya itu, kata Fudail ibn Iyad. Ya. Perbaiki sisa hidup kita, perbaiki sisa umur kita. Niscaya Allah akan mengampuni umur-umur yang telah lalu. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Akan tetapi Allah tidak akan sekali-kali pernah mengakhirkan jiwa apabila telah datang ajalnya. Ya, ini menjelaskan bahwa kematian itu gak bisa ditawar. Ya, gak bisa diakhirkan. Kalau sudah datang waktunya, ya sudah, siap tidak siap, mau tidak mau. Ya. Dan waktu kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya agar kita senantiasa dalam keadaan siap. Ya. Bahkan, ya, di antara sifat kematian itu adalah baghtah, terkadang datang tiba-tiba. Ya. Datang tiba-tiba. Jadi tujuannya apa tadi? Ya, untuk mengingatkan kita, ya, bahwa kita ini, ya, hidup tidak semata-mata dunia aja. Ya, justru hakikat hidup itu ma ba'dal maut. Hidup yang sebenarnya itu adalah ma ba'dal maut. Ya. Sehingga dijelaskan oleh Imam Ahmad, ya, meriwayatkan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis, ya, seorang yang cerdas, seorang yang profesional, ya, itu adalah yang senantiasa melakukan muhasabah terhadap dirinya. Ya.
Senantiasa melakukan muhasabah kepada dirinya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan senantiasa beramal ya, untuk menghadapi kematiannya. Maka ini ya, orang yang cerdas, yang selalu melakukan hal yang demikian. Ya. Pernah diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri ya. Ketika itu beliau mencoba menghitung-hitung dosanya. Ternyata dosa yang beliau lakukan itu 10.000 dosa lebih. Ya. Kemudian beliau tersungkur. Ya. Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga seorang yang senantiasa bermuhasabah terhadap dirinya itu nanti akan ringan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan ringan dihisab Allah Subhanahu wa taala. Maka kematian ini enggak bisa lagi ditawar ya, dan waktunya disembunyikan dari kita. Ya. Di antara hikmahnya agar kita terus-menerus ya untuk siap menghadapi kematian. Dan agar kita tidak seperti tidak seperti orang yang Allah firmankan, ya hasrata ala ma farrattu min jambillah. Duhai kiranya aku menyesal karena aku telah menyia-nyiakan kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi penyesalan itu sudah enggak berarti. Ya. Penyesalan itu sudah tidak berarti. Walaupun ia merengek, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berteriak hingga urat lehernya putus, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ya, baik manusia ataupun hewan. Bedanya kalau hewan tuh gak dihisab. Kalau manusia tuh ya mempertanggungjawabkannya. Ya. Wal mautu wal qiyamatu sughra. Ya, maut, kematian adalah kiamat sughra. Kenapa dikatakan kiamat? Ya. Karena ia menghancurkan seluruh kenikmatan. Ya. Sebagaimana kiamat besar menghancurkan seluruh alam, maka kematian menghancurkan seluruh kenikmatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikra hadimil ladza al-maut." Perbanyaklah mengingat mati. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kelezatan. Yang bisa menghancurkan kenikmatan, yaitu kematian. Maka kata para ulama, ya, hikmah dari mengingat kematian ini, ya, diantaranya qasrul amal, pendek angan-angan. Ya. Kemudian diantara hikmahnya juga fokus kepada amalan akhirat. Ya, fokus kepada amalan akhirat. Hal ini berbeda ya, dengan orang yang gak ingat mati, ngerasanya masih muda terus. Padahal badan sudah lemah, rambut sudah berubah. Tapi merasanya muda terus. Ya, akhirnya apa? Ya, malas untuk beribadah. Maunya senang-senang. Ya. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Ya. Kata beliau, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang dari ziarah kubur. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Sekarang berziarahlah. Karena ziarah kubur itu akan bisa mengingatkan kampung akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa indal maut tuqbad ruhul insan min jasadihi bi amrillah. Ketika kematian datang, maka roh manusia dikeluarkan
dari jasadnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kita akan membahas tentang roh ya. Kita akan membahas tentang roh. Ya. Tetapi ya, ketika kita membahas tentang roh ya, maka kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan mereka bertanya tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian gak diberi ilmu tentang roh itu kecuali sedikit. Ya. Artinya apa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang roh, ya kita hanya beriman terhadap apa yang dijelaskan Allah dan apa yang dijelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini perkara gaib. Ya. Mengapa? Karena di sana banyak orang yang mendefinisikan roh. Ya. Namun dengan ya definisi logika yang akhirnya puyeng sendiri. Ya, makanya kita hanya ya, memaknai roh sebagaimana dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Waqad asnadallahu qabdal anfus ilaihi. Ya, terkadang ya, Allah menyandarkan ya, pencabutan nyawa itu kepada dirinya. Ya. Terkadang Allah menjelaskan bahwa dirinya yang mencabut nyawa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang mencabut itu adalah malakul maut. Terkadang Allah Subhanahu wa taala sandarkan kepada para malaikat. Ya. Waqad asnadallahu qabdal anfusi ilaihi. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyandarkan bahwa dialah yang mencabut nyawa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusu hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika datang kematiannya. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pencabutan nyawa itu kepada dirinya. Jadi Allah yang mencabut nyawa. Ya. Wa asnadahu ilal malaikat. Terkadang Allah sandarkan ya, kepada para malaikat. Ya. Sebagaimana dalam Quran surat Al-An'am ayat 61. Hatta idza jaa ahadakumul maut. Apabila ketika datang kepada kalian kematian. Artinya waktu ajal itu sudah datang. Tawaffathu rusuluna. Maka rasul-rasul kami yang mencabutnya. Wahum la yufarritun. Dan mereka tidak menyia-nyiakan. Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang mencabut itu siapa? Para malaikat. Ya. Bukan dirinya. Ya, tetapi di surat Az-Zumar tadi ya Allah jelaskan bahwa yang mencabut itu siapa? Dirinya. Ya. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dirinya lah yang mencabut nyawa. Terkadang Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa para malaikat yang mencabut nyawa. Ya. Sebagaimana juga dalam Quran surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru al malaikah. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyandarkan pencabutan itu kepada para malaikatnya. Dan terkadang Allah sebutkan bahwa yang mencabut itu malakul maut. Ya. Sebagaimana yang Allah jelaskan pada Quran surat As-Sajdah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah ya, akan mewafatkan kalian malakul maut yang ya, telah diwakilkan kepadanya. Ya. Pertanyaannya, apakah 3 ayat tadi bertentangan? Yang satu mengatakan siapa yang mencabut? Allah. Ayat lain mengatakan siapa yang mencabut? Para malaikat. Yang ketiga, siapa yang mencabut? Lalu siapa sebenarnya yang mencabut? Ya, itu kan pertanyaannya. Ya. Maka dijelaskan di sini, wala ta'aradu bainal ayat. Ya, tidak ada pertentangan antar ayat-ayat tadi. Ya, tidak saling bertentangan. Karena kalau antara ayat bertentangan, itu Quran bukan datang dari Allah. Ya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam salah satu ayatnya, walau kana min indi ghairillah
la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya ayat-ayat Quran itu bukan datang dari Allah, ya, maka akan banyak pertentangan di dalamnya. Ya. Taib, ayat-ayat tadi, ya, wala ta'aradu bainal ayah wal idhafatu fi hadhil ayah ila kullin bihasabihi. Penyandarannya itu tergantung tugasnya masing-masing. Ya. Ketika disandarkan kepada Allah, ya, Allah yang mencabut nyawa. Apa maksudnya? Walladzi qada bil mauti wa qaddarahu. Karena Allah lah yang memutuskan dan mentakdirkan kematian. Ya. Sejatinya tidak ada yang tahu, ya, kapan seorang itu mendatangi ajalnya. Hatta para malaikat pun tidak tahu, ya, kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah menyandarkan kepada dirinya. Disebut penyandaran pertama. Jadi yang pertama kali memutuskan kematian, mentakdirkan kematian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah ketika, ya, dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, bahwa ada amalan-amalan yang bisa memanjangkan umur. Di antaranya apa? Silaturahmi misalnya. Ya. Berarti, ya, ketika seorang itu bersilaturahmi, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah telah menentukan. Ya. Kok dipanjangkan? Bagaimana? Ya. Maka kata para ulama, ya, bahwa takdir Allah itu ada dua. Ya. Ada takdir mubham. Ini yang dicatat di Lauhil Mahfud, yang tidak bisa dirubah dan tidak diketahui oleh siapapun. Ya. Yang kedua adalah takdir mu'allaq. Ini yang ada di tangan malaikat. Jadi Allah yang memberitahu, ya, kepada malaikat ini fulan, ya, kasih umurnya segini. Kalau dia silaturahmi tambah lagi umurnya. Ini fulan rezekinya segini. Ya. Fulan rezekinya segini. Kalau dia melakukan amalan tambah lagi rezekinya. Nah, itu yang berubah takdir yang ada di catatan malaikat. Dan perubahannya itu, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Nah, takdir yang dirubah itu bukan takdir mubham yang ada di Lauhil Mahfud, bukan, tetapi takdir yang ada di tangan malaikat. Ya. Karena malaikat sendiri nggak tahu apa yang ada di Lauhil Mahfud kecuali setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penyandarannya kepada Allah, ya, karena Allah lah yang menentukan, Allah lah yang mentakdirkan. Maka disandarkan kepada Allah. Fahuwa biqadaihi wa qadarihi wa amrihi. Maka kematian itu, ya, adalah sesuai dengan hukum Allah, qadanya Allah, takdirnya Allah, dan perintahnya Allah. Ya. Sehingga Allah sandarkan kepada dirinya penyandaran ibtidaan, penyandaran permulaan. Ya. Wa udhifa ilaihi at-tawaffi li ajri dzalik. Oleh karena itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menentukan, Allah yang memerintahkan, Allah yang mentakdirkan. Ya, maka disandarkan kepada diri Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluh. Wa malakul maut yatawalla qabdaha wastikhrajaha minal badan. Lalu ketika disandarkan kepada malaikat maut, ya, karena dialah yang mengeluarkan dari badan manusia, yang menarik, ya, yang mengeluarkan, ya, dari badan manusia itu malakul maut, ya, yang disebutkan dalam hadis, ya, malakul maut ini, ya, akan tenang ketika mencabut jiwa seorang mukmin, ya, dan malakul maut ini akan galak ketika mencabut jiwa seorang kafir. Ya. Jika mencabut jiwa seorang mukmin itu laksana dia seperti, ya, diibaratkan ngambil bulu dari adonan. Mudah apa tidak? Ambil bulu dari adonan. Ya.
Tapi jika cabut ya, jiwa seorang kafir itu laksana ya, dia mencabut sutra basah dari ranting yang berduri. Keras. Ya. Ini makanya disandarkan kepada malakul maut. Ya, karena malakul maut itu yang mencabutnya, mengeluarkannya. Ya. Kemudian setelah ruh itu dikeluarkan oleh malakul maut, thumma ta'khudhuha minhu malaikatur rahmah au malaikatul adab. Kemudian roh itu diberikan kepada para malaikat rahmah. Kalau rohnya itu roh orang yang beriman kepada Allah, atau diserahkan kepada malaikat azab kalau itu rohnya roh orang kafir. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyandarkan ya kepada para malaikat. Ya, sehingga penyandaran tadi tidak saling berbeda. Ya. Jadi ketika ayat yang membicarakan bahwa Allah lah yang mencabut nyawa, itu maksudnya ibtidaan. Qadha, takdir, perintahnya dari Allah. Ya. Maka ketika dijelaskan malaikat maut yang mencabut nyawa, itu yang mengeluarkan. Ya. Maka ketika dikatakan ya para malaikat yang mencabut nyawa, itu yang diserahkan oleh malakul maut. Ya. Baik malaikatul adab atau malaikatul rahmah. Yang nanti kita akan bahas juga perjalanan ruh ba'da al-wafat. Ya. Taib ya. At-tawafi bin naum wa tawafi bil maut. Ya. Berikutnya adalah ya, kematian besar dan kematian kecil. Ya. Kematian besar adalah wafatnya seorang. Kematian kecil adalah ar-ruh al-mudabbarah lil badan allati tufariquhu bil maut hiya ar-ruh al-manfukhah fihi. Ya. Ruh yang ada di jiwa yang mengatur badan seorang, yang akan keluar dengan kematian, ya. Dialah ruh yang ditiupkan ke dalamnya. Jadi ruh ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita bahas. Ya. Ruh yang ditiupkan ya, kepada janin ya, di usia 120 hari ya, itu ruh yang akan keluar ya, ketika seorang itu mati. Wahiyya nafsul lati tufariquhu bin naum, dan itu juga ya, yang keluar ketika seorang itu tidur. Ya. Yang keluar ketika seorang itu tidur. Dan ruh itu ya, sesuai dengan jasad seorang. Ya. Ruh itu sesuai dengan jasad seorang. Ya. Artinya kehidupan dunia itu yang dominan jasad. Ya. Kehidupan dunia yang dominan adalah jasad. Makanya yang merasakan lapar, merasakan haus itu ruh apa jasad? Di dunia jasad. Ya. Kemudian fil barzakh ya, yang dominan itu ruh. Ya. Yang dominan itu ruh. Yang menerima siksa kubur, yang menerima nikmat kubur itu ruh. Ya. Tetapi nanti ya, di akhirat ya, akan kembali lagi. Ya, jasad dan ruh menjadi dominan ya. Artinya roh yang berpisah ketika seorang itu mati, dialah roh yang berpisah ketika seorang itu tidur. Ruh al-manfukhah, ruh yang ditiupkan ya, ketika kepada janin yang usianya 120 hari. Ya. Nah, ini tadi di awal kita bahas bahwa roh itu urusan Allah, perkara gaib. Ya. Makanya kita harus menerima sebagaimana penjelasan Allah dan Rasul ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nama 'anis shalah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika tertidur dari salat ya, beliau berkata, innallaha qabada arwahana haitsu syaa. Allah itu mengambil arwah-arwah kita sebagaimana Dia inginkan.
wa raddaha haitsu syaa, dan Allah kembalikan juga sebagaimana yang Dia inginkan. Wa qala lahu Bilal, ya, maka Bilal berkata kepadanya sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akhadha binafsi alladhi akhadha binafsi. Yang mengambil nyawaku, rohku adalah zat yang mengambil rohmu. Ya. Artinya apa? Apakah ini khusus untuk Nabi saja ataukah semua manusia? Makanya Bilal bertanya seperti itu. Ya. Apakah yang mengambil roh kita adalah sama dengan yang mengambil roh Anda? Ya. Maksudnya apa? Maka setiap manusia itu, ya, kadang ketika tidur ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada Quran surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa khina mautiha. Allah yang mewafatkan jiwa ketika datang kematiannya. Maka ini kematian apa? Besar apa kecil? Kematian besar. Allah yang mencabut jiwa ketika datang kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Juga Allah Subhanahu wa taala yang mengambil jiwa di saat tidurnya. Ini kematian apa? Kecil. Makanya fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Ya. Maka jiwa yang sudah datang ajalnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak dikembalikan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka kalau orang ini belum waktunya, dikembalikan lagi. Makanya dia bangun. Oleh karena itu, ya, ketika bangun, salah satu doa yang diajarkan Nabi adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah mewafatkan kami. Kapan mewafatkannya? Ketika tidur, itu wafat. Ya. Bahkan disebut wafat syukur, wafat kecil. Ya. Maka ketika belum datang ajalnya, dilepaskan lagi, dikembalikan lagi kepada Allah. Dan Allah tidak mungkin ketuker. Ya. Jadi jangan dikira nanti pasti kembali ke jasad lain, enggak. Ya. Allah enggak mungkin ketuker. Yang diambil oleh Allah itu miliaran. Karena yang tidur enggak satu, dua orang. Bahkan di tempat ini juga yang tidur diambil ruhnya. Diambil ruhnya sama Allah. Ya. Bisa jadi dibalikin, bisa jadi enggak. Dan itu gak mungkin ketuker. Kalaupun dibalikin gak mungkin ketuker. Tidak mungkin ketuker. Jadi jangan khawatir ruh saya ketuker sama jasad lain. Tidak. Gak mungkin ketuker. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Allah kirimkan lagi. Yang belum datang ajalnya Allah kirimkan lagi. Ini begitu adilnya Allah. Gak dikurangin ajalnya. Sudah ditetapkan sekian, ya, dikembalikan lagi. Maka tentang ayat ini, ya, berkata Abdullah bin Abbas, yaqbiduha qabdain. Allah ambil dua. Qabdul maut wa qabdun naum. Ya, ketika mati yang disebut kematian besar dan ketika kematian kecil. Ya. Thumma fin naum, ya, yuqbad allati tamut. Ya. Kemudian jiwa yang tidur tadi, ya, ketika jiwanya diambil oleh Allah, kalau ajalnya datang enggak dikembaliin lagi. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Maka yang ajalnya belum datang Allah kembalikan lagi. Sampai datang ajalnya. Sampai sempurna ajalnya. Karena seorang itu tidak akan mati hingga dia menyempurnakan jatah rizki yang telah Allah tetapkan. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ya, sungguh Jibril membisikkan ke dalam hatiku, ya, innan nafsa lan tamut hatta yastawfiya rizqaha. Seorang itu enggak akan mati hingga ia menyempurnakan seluruh rizkinya, ya. Hingga dia mendapatkan seluruh rizki yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ahadul qaulaini fil ayah. Ya, ini, ya, di antara makna dari ayat tadi. Jadi intinya, ya, intinya
tidur itu, mati itu ada wafat kubro, yaitu seorang yang telah datang ajalnya. Ada wafat sughra, kematian kecil yang disebut dengan tidur. Karena ketika tidur arwah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu terkadang kita bertemu dengan arwah-arwah yang sudah tiada. Ya. Karena arwahnya dipegang, Allah pertemukan dengan arwah-arwah lain. Ya, itu disebut dengan alam ruh. Ya. Cuman bedanya ya, kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, hakikatur ruh, hakikat dari ruh ya. Sebagaimana dijelaskan di awal tadi, ruh ini termasuk perkara gaib. Ya. Yang tidak tahu banyak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita hanya diberikan sedikit ya, pengetahuan tentang ruh. Itu pun harus bersumber dari Quran, bersumber dari hadis. Kan ini perkara gaib ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa madhhabus sahabah wa tabi'ina lahum bi ihsan wa sairu salafil ummah. Madhabnya para sahabat dan para pengikutnya serta seluruh ya para salaf dan imam-imam sunnah, annar ruha ainun qaimatun binafsiha. Ruh itu zat yang berdiri sendiri ya. Ruh itu zat yang berdiri sendiri. Tufariqul badan, bisa berpisah dengan jasad, baik dengan kematian besar atau dengan kematian kecil. Tan'am ya, terkadang mendapat nikmat, wa tu'adzab ya, terkadang juga mendapat siksa. Laisat hiyal badan, bukan badan itu sendiri. Ya. Wala juz'an min ajzaihi, atau ya bagian dari badan, tidak. Ya. Jadi ruh itu ya, sesuatu yang berdiri sendiri, dia bukan badan, dia bisa meninggalkan badan ya. Bisa meninggalkan jasad. Hal ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya. Maka inilah ruh ya, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran maupun oleh Nabi dalam hadisnya, bahwa dia sesuatu yang berdiri sendiri. Dia bukan jasad, dia menempati jasad. Ya. Merasakan nikmat, ya, merasakan siksa. Ya. Wa qala fi maudhi'in akhar, dan pada tempat lain beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, was-shawab annaha laisat murakkabatan minal jawahiril fardah. Dan roh itu bukan ya sesuatu yang tersusun dari molekul-molekul kecil, bukan. Ya. Wala minal madah wasurah, bukan pula dari benda keras ataupun yang bisa dibentuk. Ya. Walaisat min jinsil ajzam al-mutamayyizat al-mashhuda al-ma'huda. Begitu juga bukan sesuatu yang bisa dilihat atau dirasakan. Wa ammal isyaratu ilaiha fa innahu yusharu ilaiha. Adapun isyarat kepadanya, maka roh itu bisa diisyaratkan. Di antaranya tas'ud wa tangzil. Dia bisa naik, dia bisa turun. Wa takhruju minal badan. Dia juga bisa keluar dari badan. Wa tasilu minhu, juga bisa ya melebur ya di dalam badan ya. Kama ja'at bidzalikan nusus wa dallat alaihi syawahidul aqliyah. Ya, sebagaimana dijelaskan dalam nas-nas ataupun yang masuk secara logika. Ini ruh. Sekali lagi ya, kita tidak ya, berandai-andai terlalu memperdalam bagaimana ruh. Karena memang kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu tentang ruh kecuali sedikit saja. Wa amma qaulul qail aina maskanuha minal jasad. Ketika ada yang bertanya, mana sih tempat ruh dari jasad itu? Ya. Fala ikhtisasul ruh bi syai'in minal jasad. Ya. Ruh itu menempati seluruh jasad. Ya. Ruh itu menempati seluruh jasad. Ya. Karena ya, ada sebagian orang berpendapat ruh itu ada 3. Ya. Ada sultaniyah yang menempati hati. Ya. Kemudian ya, ada lagi yang menempati otot,
ada lagi yang menempati daging. Ini semuanya kalam-kalam filsafat. Ya. Yang jelas, ya, ruh itu melebur di dalam jasad. Kama tusril hayat allati hiya ardun fi jami'il jasad. Sebagaimana meneburnya kehidupan. Ya. Artinya jasad itu dikatakan hidup jika ada rohnya. Ya. Jika ada rohnya ya hidup. Fa innal hayata masyrutatun birruh. Karena kehidupan itu ya disyaratkan harus adanya ruh. Fa idza kanat ar-ruhu fil jasad kana fihi hayatun. Ketika roh itu ada di jasad, ya berarti jasad itu hidup. Wa idza faraqathur ruh faraqathul hayat. Ketika roh keluar dari jasad, ya maka jasad pun akan menjadi mati. Ini tentang hakikat roh. Ya. Jadi ini simpel. Bahwa ruh ya itu adalah yang menempati jasad. Gitu. Yang memberikan kehidupan kepada jasad. Yang menandakan bahwa jasad itu dikatakan hidup. Ya, sehingga tidaklah manusia dikatakan al-abdu ya, karena terkumpul padanya ruh dan jasad. Ya. Berikutnya ar-ruhu makhluqatun. Ya. Ruh ini adalah sesuatu yang diciptakan. Ya. Sesuatu yang diciptakan. Ya. Kenapa ada keyakinan seperti ini? Ya. Kenapa kita harus meyakini seperti ini? Karena ada sebagian ya, yang menjelaskan bahwa ruh itu bagian dari Tuhan. Ya, bagian dari Tuhan. Makanya yang benar, ruh itu ciptaan Tuhan. Bukan zat Tuhan itu sendiri, bukan. Dia makhluk ciptaan. Ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ruhul adami makhluqatun. Roh manusia itu sesuatu yang diciptakan. Bittifaqi salafil ummah wa immatiha. Sebagaimana kesepakatan para salaful ummah, para imamnya, dan juga kesepakatan seluruh ahli sunnah bahwa ruh itu sesuatu yang diciptakan. Waqad haka ijma'ul ulama ala annaha makhluqah ghairu wahidin min a'immatil muslimin. Bahkan ya banyak dari imam-imam kaum muslimin menukilkan ijma' bahwa ruh itu adalah ciptaan Allah. Ya. Maka ketika ya tentang Nabi Isa ya, bahwa Nabi Isa diciptakan dari ruhku ya, itu maksudnya bukan sebagian Allah ada pada Nabi Isa, tidak. Tetapi Allah ciptakan ruh spesial yang diberikan kepada Nabi Isa. Jadi bukan ruh Allah itu. Ruh ciptaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Wa qala tilmidhuhu al-allama Ibnu Qayyim, dan berkata ya muridnya, yaitu murid Syekhul Islam ya, yaitu al-Imam Ibnu Qayyim. Walladhi yadullu ala khalqiha wujuhun, dan banyak sekali dalil yang menyatakan bahwa ruh itu sesuatu yang diciptakan. Ya. Minha qauluhu ta'ala, diantaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yaitu pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 16. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Oleh karena itu, ya ayat ini menjelaskan sesuatu selain Allah itu makhluk. Allahu khaliqu kulli syai'. Fahadal lafdhu amun, ini lafadz am. Jelas. La takhsisu fihi biwajhin ma, tidak dikhususkan dengan apapun. Wala yadkhul fi dzalika sifatuhu, tetapi tidak masuk dalam ayat ini sifat Allah. Ya. Kenapa? Fa innaha dakhilatun fi musamma ismihi, karena sifat Allah itu masuk kepada nama Allah. Ya. Masuk kepada nama Allah. Fallahu subhanahu wal ilah. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan al-mausuf bi sifatil kamal, yang memiliki sifat sempurna. Maka sifat Allah itu bukan makhluk. Sifat Allah ya adalah ngikut Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah itu dia memiliki sifat yang paling sempurna. Wa huwa subhanahu bidzatihi wa sifatihi
al-khaliq wa ma siwahu makhluk. Dan dialah Allah dengan zatnya dan sifatnya. Al-khaliq, zat yang maha menciptakan. Wa ma siwahu makhluk, dan selainnya adalah makhluk. Selain Allah dan sifatnya makhluk, maka masuk di dalamnya ruh. Ya. Maka ayat ini menjelaskan ruh adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah makhluk yang Allah ciptakan sendiri. Ya. Sebagaimana ya dalam ayat tadi, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah itu pencipta segala sesuatu. Ya. Maka ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah itu tidak ada yang menciptakan. Gitu. Artinya Allah nggak masuk pada ayat ini. Bukan berarti Allah itu makhluk sebagaimana ayat ini, tidak. Ya. Zatullah tidak masuk ayat ini, sifatnya pula tidak masuk. Karena Allah itu memiliki sifat yang sempurna. Ya. Tidak sebagaimana ya, kelompok Jahmiyah yang mengatakan ya Allah itu tidak bernama dan tidak bersifat. Ya, makanya kata Imam Ahmad, Jahmiyah itu ya'budu adama. Mereka itu menyembah sesuatu yang nggak ada. Ya, karena kalau sesuatu itu ada pasti memiliki nama dan pasti memiliki sifat. Ya, ada namanya ya ada sifatnya. Kalau memang ada. Kalau nggak punya nama, nggak punya sifat, ya memang nggak ada. Ya. Wa minha qauluhu ta'ala. Ya. Juga di antara ya, ayat yang menjelaskan bahwa ruh itu makhluk adalah Quran surat Maryam ayat 9. Wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Dan sungguh aku telah ciptakan engkau dari dulu dan engkau itu belum jadi sesuatu. Wa hadzal khitab li ruhihi wa badanihi. Omongan ini, firman ini ditujukan kepada ruh dan jasad. Wa laisa li badanihi faqat, bukan jasadnya saja. Fa innal badan wahdahu la yafhamu wa la yufham wa la yukhatab wa la yuqal. Karena jasad itu enggak bisa paham, enggak bisa diajak bicara, enggak memiliki akal. Wa innamal ladzi yafhamu wa yaqilu wa yukhatib huwa ruh. Akan tapi yang melakukan itu semua adalah ruh. Ya. Maka kalau ya jasad aja diciptakan, otomatis ruh juga diciptakan. Ya, bahkan dalam ayat lain ruh itu diciptakan sebelum jasad. Ya, roh itu diciptakan sebelum jasad. Nah, ini menunjukkan bahwasanya roh adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala itu hanya sifatnya saja. Ya, kalau sifat tidak masuk ciptaan Allah. Ya, selain zat Allah dan sifat Allah seluruhnya makhluk. Termasuk roh. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-A'raf ayat 11. Wa laqad khalaqnakum, kata Allah, dan sungguh kami telah ciptakan kalian. Tsumma sawwarnakum, kemudian kami telah bentuk kalian. Tsumma qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kemudian kami katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Wa hadzal ikhbar imma an yatanawal arwahana wa ajsadana kama yaquluhul jumhur. Berita ini, ayat ini yaitu masuk di dalamnya roh dan jasad kita. Sebagaimana dijelaskan oleh jumhur. Ya. Artinya ya, sebagaimana jasad kita makhluk, ruh juga kita makhluk. Ya. Sebagaimana jasad kita diciptakan Allah, maka roh juga diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ruh adalah sesuatu yang diciptakan. Wa imma an yakuna waqi'an 'alal arwahi qabla khalqil jasad. Bisa jadi ayat ini menjelaskan tentang ruh saja sebelum diciptakannya jasad. Nah, ini menunjukkan bahwa roh itu diciptakan sebelum jasad. Ya. Roh itu diciptakan sebelum jasad. Lalu bagaimana itu bukan urusan kita. Kita hanya diwajibkan beriman. Ya. Karena akal kita nggak akan nyampe. Ya. Nggak akan bisa sampai untuk menggapai semua ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Kama yaquluhu man yaz'umu dzalik, sebagaimana pendapat orang yang mengatakan itu. Wa ala taqdiraini fa huwa sarihun fi khalqil arwah. Dua makna tadi semuanya menjelaskan bahwa ruh itu adalah makhluk. Ya. Baik ya, roh dan jasad ya, atau rohnya saja. Semuanya ketika dikatakan jasad itu makhluk, roh juga makhluk. Ya. Kenapa sih ada pembahasan ini sekali lagi? Karena ada sebagian orang mengatakan ya roh itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, roh itu adalah bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi ya ini tidak benar. Ya, roh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang Nabi Isa, wa ruhum minhu, dijelaskan dalam hadis, wa ruhum minhu, Nabi Isa itu ruh dari Allah. Bukan berarti pada diri Nabi Isa masuk bagian ruh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi Allah ciptakan ruh yang istimewa untuk Nabi Isa. Ya. Ruh yang istimewa untuk Nabi Isa. Ya. Wa minha an-nusus ad-dala ala annal insana abdun bi jumlatihi. Ya. Dan di antara dalil bahwa ruh itu makhluk ya adalah nas-nas yang menunjukkan bahwa manusia itu ya adalah hamba secara umum. Jadi dikatakan ya, jika manusia itu hamba secara umum, walaisat ubudiyatuhu waqi'atan ala badanihi duna ruhihi, dan ubudiyahnya itu tidak hanya pada badan saja tanpa ruh. Bal ubudiyatur ruh aslun wa ubudiyatul badan tabaun. Bahkan ubudiyah ruh itu pokoknya, adapun ubudiyah badan mengikuti ubudiyah ruh. Kama annahu tabaun laha fil ahkam, sebagaimana badan ini mengikuti ruh dalam setiap hukumnya. Wa hiya alladhi tuharrikuhu, rohlah yang menggerakkan jasad. Wa tasta'miluhu, yang menggunakan jasad. Wa huwa tabaun laha fil ubudiyah, dan jasad mengikutinya dalam hal penghambaan. Ya. Artinya kalau jasad itu makhluk, ya ruh juga makhluk. Nah, kemudian sekali lagi ya dalam hadis ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan al arwahu junudum mujannadah. Ruh-ruh itu adalah satu pasukan yang tersusun. Fama ta'arafa minha iktalaf. Kalau saling kenal maka dia akan menyatu. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau saling mengingkari maka dia berselisih. Wal junud al mujannada la takunu illa makhluqan. Tentara-tentara yang bersatu itu adalah makhluk, gak mungkin tidak diciptakan ya. Wa minha anna ruha tusaf bil wafati wal qabdi wal imsaki wal irsal. Ruh itu disifati dengan kematian, kemudian ditahan, diambil, dikembalikan. Wa hadza sya'nul makhluk, ini adalah jelas makhluk ya. Al muhdats al marbub, yang baru dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya dari pemaparan ini jelaslah bahwa ruh itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.